Hai guys, nah balik lagi sama aku Reva, dan disini kita bakal bahas lanjutan dari integral, yaitu integral dengan batas tertentu. Nah, integral yang kita bahas kali ini tuh sedikit berbeda dengan yang sebelumnya, yang mana integral yang sebelum kita bahas itu adalah integral tak tentu. Kenapa disebut dengan integral tak tentu? Karena dia tidak secara eksplisit atau secara gamblang menentukan sebuah nilai atau nantinya bakal jadi sebuah nilai, tapi dia bakal berbentuk fungsi aja yang di belakangnya itu ditambahin konstanta. Nah, fungsi dari konstanta itu karena dia tidak eksplisit menentukan sebuah nilai, jadi ditambahkan dengan konstanta. Berbeda dengan integral yang bakal kita bahas kali ini adalah integral dengan batas tertentu ya. Yang mana integral ini dia tuh punya batas. Batasnya itu ada batas bawah dan ada juga batas atas. Batas bawah disebut dengan A, di batas bawah ya A. Kita kasih keterangan A itu adalah batas bawah, dan B itu adalah batas atas. Ya, gitu ya. Nah, dari fx dx. Nah, cara menyelesaikannya itu adalah pertama-tama si fx-nya ini ya, ini diintegralkan dulu. Ya, diintegralkan dulu. Nah, setelah si fx-nya diintegralkan, itu nanti kemudian kita bakal dapat rumus f besar B dikurangi f besar A, atau f besar batas bawah f besar batas atas dikurangi f besar batas bawah. Nah, f besar ini adalah fungsi fx tadi yang udah diintegralkan, kemudian dimasukkan nilai b-nya ke fungsi. Cara gampangnya itu adalah fx yang tadi udah diintegralkan kan nanti dapat fungsi tuh, misalnya s kuadrat plus 3. Nah, nanti x-nya itu diganti dengan nilai b. Nah, kemudian untuk f besar A, berarti nilai x-nya itu diganti dengan nilai A. Begitu, kita langsung aja ke contoh soal ya, untuk mempermudah. Kita aja ke contoh soal. Nah, contoh soal yang mudah dulu. Yang pertama adalah integral dari 2 sampai 3 3x kuadrat dx. Langkah pertama adalah integralkan dulu si fx-nya ini. Nah, kita bisa mengintegralkan dia menggunakan rumus yang awal ya. Berarti akan menjadi 3 per 2 tambah 1 f 2 tambah 1 dengan batas atasnya adalah 3 dan batas bawahnya adalah 2. 3 per 2 tambah 1 adalah 1 ya, karena 3 dibagi 3 kan 1, berarti s pangkat 3, batas atasnya adalah 2, batas atasnya adalah 3. Nah, ini nah itu f besar x. F besar B, nah yang mana untuk menghilangkan si ininya ya, untuk menghilangkan ininya itu kita menggunakan rumus f besar B dikurang f besar A. Nah, ini kan f besar x. Berarti kalau f besar 1 kan berarti mengganti nilai x dengan 1. Berarti kalau f besar 2 kan mengganti nilai x dengan 2. Kalau f besar 3 berarti mengganti nilai x dengan 3 kan. Nah, berarti kalau f besar B maka mengganti nilai x dengan nilai B. Maaf, nilai B. Nah, nih. Ini adalah B. Nah, ini adalah A. Jadi f besar B mengganti nilai x dengan nilai B. Jadi nilai B-nya adalah 3, maka menjadi 3 pangkat 3 dikurangi f besar A, berarti mengganti nilai x dengan nilai A, berarti 2 pangkat 3. 3 pangkat 3 adalah 27, dikurangi 23 adalah 8, hasilnya adalah 19. Mudah kan? Nah, kemudian akan kita contohkan juga yang lainnya ya. Oke, yang ini aja. Oke, saya sudah punya satu soal lagi.
Ya, saya dapat satu soal lagi, yaitu yang kedua berarti ya kita. Yang kedua. Nah, integral dari 1 sampai 2 S pangkat 3 per akar dari X dx. Gitu kan? Nah, seperti yang telah diingat ya, ini itu kan adalah X pangkat setengah 1 per X pangkat setengah, ya kan? Nah, maka soal ini itu bisa dirubah menjadi integral dari 1 sampai 2 X pangkat 3 dibagi X pangkat setengah. Nah, kita harus ingat teman-teman sifat eksponensial ya, sifat eksponen atau sifat perpangkatan gitu ya, bahwa A pangkat N dibagi A pangkat M itu sama dengan A pangkat N dikurang M. Tuh. Jadi X pangkat 3 jadi ya. Nah, jadi S pangkat 3 dibagi S pangkat setengah sama dengan S pangkat 3 dikurangi setengah. 3 itu kan adalah 6/2 ya. 3 itu sama dengan 6/2 ya kan. Kalau disamain penyebutnya menjadi 6/2, maka menjadi S pangkat 6/2 dikurangi 1/2, maka menjadi S pangkat 5/2. Maka ini bakal dimasukin lagi ke sini teman-teman supaya mudah. Nah, maka dia akan menjadi set integral batas 1 sampai 2 dari X pangkat 5/2 dx. Nah, kemudian kita menggunakan cara yang sama seperti biasanya. 5/2 ditambah 2/2 kan adalah 7/2. Berarti akan menjadi sama dengan 1 dibagi 1 ditambah 5/2 kalikan X pangkat 5/2 ditambah 1 dengan batas 1 sampai 2. Nah, kemudian 1 ditambah 1/5/2 kan adalah 7/2 kalikan S pangkat 7/2 dengan batas atas 1 sampai 2. Nah, kemudian akan menjadi 2/7 X pangkat 7/2 itu kan berarti 7 dibagi 2 berapa? 3 kan? 3 1/2 gini. Nah, 3,5. Atau bisa aja kita rubahnya menjadi seperti ini aja biar mudah. X pangkat 7/2 itu kan bisa aja menjadi 6/2 dikalikan X pangkat 1/2 seperti yang eksponen tadi. A pangkat N dikalikan A pangkat M sama dengan A pangkat N plus M. Nah, kan ini akan menjadi 2/7. X pangkat 6/2 adalah S pangkat 3. S pangkat setengah adalah akar X. Dengan batas, jangan lupa 1, 2. Dan ini dengan batas juga 1, 2. Begitu ya. Nah, kemudian setelah dengan batas 1, 2 ini, maka kita masukkan tadi. Ini sebagai nilai B, ini sebagai nilai A, maka menjadi FB dikurangi F besar A. Nah, F besar B itu berarti kan nilai B-nya 2 dimasukkan adalah 2/7 kalikan 2 pangkat 3 dikalikan akar 2. Dikurangi, jangan lupa ya selalu dikurung seperti ini. Nah, supaya memudahkan ketika menghitung nanti, dikurangi FA, A-nya adalah 1, berarti 2/7 kalikan 1 pangkat 3 kalikan akar 1 gitu ya. Kemudian 2/7 kali 2 pangkat 3 adalah 8, 8 kali 2 adalah 16, 16/7 akar 2 dikurangi 2/7 kalikan 1, maka hasilnya adalah 2/7. Nah, di sini tidak ada akar,
tidak ada akar, dan di sini ada akar. Maka ini dan ini tidak bisa digabung. Bisa digabung. Itu kenapa nggak bisa digabung? Karena tidak dua-duanya termuat akar. Karena tidak dua-duanya termuat akar. Nah, ibaratnya akar itu seperti X. Jadi akan menjadi 16/7. X min 2/7 kan nggak bisa digabung. Nggak bisa dioperasikan lagi ya. Jadi hasilnya adalah ini. Selesai. Seperti itu teman-teman untuk konsep dasarnya dari integral dengan batas tertentu yang ini. Kemudian untuk latihan kita bisa ke ini soal latihan integral dari 2 sampai 3 S pangkat 3 ditambah 2x min 1 dx. Kita akan dicoba. Dan ada beberapa juga yang bakal disampaikan oleh aku adalah beberapa sifat-sifat dari integral. Ini cukup penting ya. Bisa berguna ya. Yang pertama adalah sifat integral itu integral dari A sampai A fx dx itu nilainya adalah 0. Terus kemudian kenapa nilainya ada 0? Karena fa dikurangi fa sama dengan 0. Nah, yang kedua adalah integral dari A sampai B fx dx sama dengan min integral dari B ke A fx dx. Jadi kayak batasnya tuh bisa dirubah. Kayak misalnya batas atasnya tuh awalnya bernilai B, batas bawahnya awalnya bernilai A. Nah, kita mau rubah batas bawahnya bernilai B, batas atasnya bernilai A. Itu bisa aja disamadengankan, tapi nilainya akan berubah menjadi minus gitu. Nah, yang ketiga itu adalah integral dari B ke A fx itu dx itu adalah integral dari C A sampai C fx dx ditambah integral dari C ke B fx dx. Nah, nilai C ini teman-teman itu bebas, nilai C bebas. Yang penting rentang atau di antara nilai A dan B. Contoh misalnya A-nya 1, B-nya 5. Maka C-nya di antara 1 sampai 5. Bisa pilih 2, bisa pilih 3, bisa pilih 4. Gitu. Nah, untuk sementara ini dulu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan bye-bye.